Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Iski Mayani Sagala, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, gelombang 2, angkatan 10, kelompok 4. Pada pembelajaran di hari ketiga, agenda ketiga ini masih disampaikan oleh Ibu Suwarni, SE, MIP, QRMO. Materi hari ini yaitu tentang mekanisme pengelolaan ASN. Di dalam mekanisme pengelolaan ASN yaitu ada manajemen ASN dan manajemen P3K. Ini dilihat dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan masa tua dan jaminan pensiun, dan yang terakhir perlindungan. Ada 4 tahapan penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS. Yang pertama, analisis jabatan. Yang kedua, analisis beban kerja. Yang ketiga, penyusunan kebutuhan dan penetapan formasi. Adapun tahapan proses pengadaan penerimaan ASN, yaitu perencanaan kebutuhan, pengumuman formasi, seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang, pengumuman online, seleksi kompetensi dasar, pemberkasan dan penetapan NIP, yang terakhir, masa prajabatan. Selanjutnya tentang pangkat ASN, yaitu pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang dalam struktur kepegawaian ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, masa kerja, dan prestasi kerja. Kalau jabatan adalah posisi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu organisasi. Ada 3 jabatan dalam PNS, yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Pengembangan karir ASN dilihat dari kualifikasi, yaitu tingkat pendidikan, keahlian, dan pengalaman, kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Selanjutnya penilaian kerja, yaitu hasil penilaian kerja PNS, dan yang terakhir kebutuhan instansi pemerintah, yaitu penetapan jabatan sesuai rencana strategi. Pengembangan karir ASN yaitu pengembangan kompetensi yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, integritas, dan moralitas. Selanjutnya berbicara tentang pola karir PNS terintegrasi nasional, yaitu menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Promosi PNS berdasarkan sistem merit, yaitu kompetensi dan kualifikasi, prestasi kerja, kerjasama dan kreativitas, kepemimpinan dan penilaian tim penilaian kinerja. Dan untuk mutasi PNS yaitu dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat dan instansi daerah, antar instansi daerah, dan keperwakilan RI di luar negeri. Untuk gaji dan tunjangan dan fasilitas PNS yaitu ada gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas, yaitu dukungan sarana dan prasarana sesuai jabatan. Berbicara tentang cuti ASN, ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersama, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Tentang penghargaan, yaitu penghargaan PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dan dapat diberikan penghargaan. Selanjutnya ada disiplin PNS, yaitu menjaga tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas. Kita harus mengetahui kewajiban kita sebagai ASN dan peran instansi pemerintah. Selanjutnya konsekuensi apabila kita melakukan pelanggaran. Tingkatan hukuman disiplin PNS diatur sesuai PP nomor 94 tahun 2021. Ada hukuman ringan, sedang, dan berat. Pemberhentian PNS itu ada 3, dengan hormat, tidak dengan hormat, dan diberhentikan sementara. Salah satu contoh pemberhentian PNS secara terhormat yaitu meninggal dunia. Dengan tidak terhormat yaitu melakukan penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pemberhentian sementara salah satunya diangkat menjadi pejabat negara. Adapun selanjutnya karakteristik Smart ASN itu ada proaktif, inovatif, pembelajar. Proaktif Smart ASN berpikir di luar kotak dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan. Inovatif, mereka terus-menerus mencari cara baru untuk meningkatkan kinerja. Pembelajar, Smart ASN memiliki keinginan yang kuat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Digital, keamanan digital, dan budaya digital. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.